Anak-anak sekalian, semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat. Pada kesempatan ini, saya akan men-sharingkan video terkait topik lanjutan mengenai sakramen baptis. Kali ini kita akan membahas sakramen baptis hidup dalam roh. Silahkan kalian memperhatikan dengan cermat dan nanti membuat refleksi pada akhir pembelajaran ini. Mari kita mengawali dengan doa dari Santo Thomas Aquinas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati. Asal mula segala makhluk, curahkanlah seberkas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimutiku sejak lahir, suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat, dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat, dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan seksama, luas, dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya, arahkanlah perkembangannya dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Kumohon ini demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anak, ini adalah doa dari Santo Thomas Aquinas yang sangat penting terkait dengan sakramen baptis. Satu perikop yang sangat amat penting, sebuah kisah yang menceritakan seorang Farisi yang bernama Nikodemus bertemu dengan Yesus yang bertanya bagaimana supaya bisa mendapatkan kehidupan kekal. Marilah kita baca dan anak-anak silahkan menyimak dengan baik. Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak, bacaan ini memberikan sebuah cerita gambaran diskusi percakapan Nikodemus dengan Yesus. Nikodemus bertanya mengenai kehidupan kekal. Apa yang harus dilakukan? Dan Yesus menjawab, orang harus dilahirkan kembali dalam air dan roh. Tetapi Nikodemus memahami itu secara fisik. Mana mungkin seseorang yang sudah tua masuk ke dalam rahim ibunya lalu dilahirkan kembali. Tetapi Yesus sesungguhnya mau mengatakan dilahirkan kembali ini adalah hidup di dalam roh, yaitu dengan pembaptisan. Hanya orang yang dilahirkan kembali dari air dan roh, dari pembaptisan, akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu, anak-anak yang terkasih, dilahirkan kembali itu sama dengan diartikan pembaptisan, dibaptis. Dan orang yang dibaptis, orang yang
dilahirkan kembali melalui pembaptisan itu adalah orang yang bisa melihat kerajaan Allah. Nah, melihat ini nggak bisa juga dipahami seperti saya saat ini melihat tulisan. Kamu melihat tulisan, melihat channel ini. Tidak seperti itu. Melihat itu mengalami, memahami kerajaan Allah. Mengalami kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu keadaan Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Jadi melihat kerajaan itu mengalami Allah hadir di dalam diri kita dalam hidup sehari-hari. Misalkan kan kalian setiap hari melakukan satu tindakan baik. Pada saat melakukan tindakan baik, entah itu menyapu, menyetrika, ada yang ngepel, ada yang memasak. Nah, pada saat melakukan itu, kalian itu mengalami Allah hadir. Kamu melakukan itu dengan tulus, dengan cinta untuk membantu orang tua. Itu namanya kalian mengalami Allah yang hadir. Atau mungkin bisa diberi contoh begini. Kalian mempunyai persoalan lalu kalian bingung. Tapi kalian percaya bahwa persoalan ini tidak akan pernah membuat kalian menderita, terpuruk, lalu jauh dari Tuhan. Kalian meyakini bahwa dengan persoalan ini kalian makin dekat dengan Tuhan, maka kalian berdoa supaya diberi kekuatan. Nah, itu kalian mengalami Allah yang hadir. Itu namanya kalian melihat kerajaan Allah. Nah, untuk bisa mengalami, untuk bisa memahami Allah hadir di tengah kalian, seseorang itu perlu yang tadi itu menurut bacaan, menurut Injil Yohanes, perlu yang namanya dibaptis. Nah, orang itu kalau sudah dibaptis, kita juga sudah dibaptis, bisa yang namanya mengalami kerajaan Allah. Bisa memahami kerajaan Allah, kehadiran Allah. Nah, anak-anak ini sudah disinggung kemarin ya. Baptis itu dari kata baptisien, yang artinya sebenarnya menenggelamkan. Dahulu praktek baptis itu seperti pada gambar ini, seseorang anak itu ditenggelamkan. Ditenggelamkan itu artinya dosa-dosanya itu ditenggelamkan, dibersih, dan dia muncul kembali hidup dalam kebaruan, kebersihan. Lalu karena alasan yang sangat praktis, sekarang ini orang yang dibaptis itu dikucuri, diperciki dengan air. Di dalam kitab hukum kanonik nomor 854 dikatakan, demi alasan yang praktis, pemercikan dengan air ini sudah dianggap cukup. Percikan dengan air, lalu dengan apa? Dengan forma rumusannya, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka baptisan itu sudah dianggap cukup. Tidak perlu ditenggelamkan lagi ya. Nah, anak-anak, saya akan memperkenalkan jenis baptisan, 3 jenis baptisan yang berbeda dengan baptisan yang kita alami, kalian alami, yaitu baptisan kerinduan, baptisan darah, dan baptisan darurat. Apa sih baptisan kerinduan? Yang dimaksud baptisan kerinduan itu adalah jika seseorang yang ingin dibaptis, dia sudah mengikuti pelajaran atau disebut masa katekumenat, namun tiba-tiba meninggal sebelum dia menerima sakramen baptis. Nah, itu sebenarnya dia sudah dianggap menerima baptis kerinduan. Lalu yang kedua ada baptis darah. Yang dimaksud adalah jika seseorang yang ingin dibaptis dan sudah mengikuti masa katekumenat atau masa persiapan, masa pelajaran, namun dia meninggal sebelum dibaptis karena dibunuh membela imannya, itu disebut baptis darah. Itu ada di dalam kitab hukum kanonik nomor 1258. Ini banyak dialami oleh para martir ya. Lalu yang ketiga ada baptisan darurat, ini juga sering terjadi. Dalam keadaan maut, jadi seseorang sudah mau meninggal, seorang dewasa dapat dibaptis asalkan dia pernah menyampaikan niatnya untuk dibaptis. Misalkan begini, Pak Anton itu pernah di lingkungan, misalkan lingkungan Marcelinus pernah ngomong nih kepada ketua lingkungan bahwa saya pengen dibaptis. Nah, gitu loh. Nah, sementara Pak Anton itu belum pernah mengikuti masa persiapan pelajaran katekumenat. Tiba-tiba dia mengadakan perjalanan ke Jogja, lalu amit-amit nih ada kecelakaan dan dia dalam sakratul maut akan meninggal. Maka siapa saja yang berada di sampingnya itu bisa menjadi pelayan baptis, bisa membaptis asal menggunakan rumus yang benar tadi. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan air, dan setelah itu menyampaikan informasi itu kepada pastor paroki untuk dicatat. Ini anak-anak ada 3 baptisan yang berbeda dari baptisan yang kita terima. 1, baptisan kerinduan, 2, baptisan darah, 3, baptisan darurat. Nah,
Ini juga sudah kita bahas minggu lalu, tapi saat ini Bapak mau menekankan sekali lagi. Ada rahmat-rahmat yang kita terima setelah seseorang itu dibaptis. Rahmat pertama adalah pengampunan dosa. Jadi orang yang sudah dibaptis, itu diampuni segala dosa-dosanya, baik dosa yang dia lakukan maupun dosa asal yang dia terima. Yang kedua adalah dia dilahirkan kembali sebagai manusia baru. Tadi di dalam Injil Yohanes sangat jelas diskusi antara Yesus dengan Nikodemus. 2 Korintus bab 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi orang yang baru dibaptis itu berada di dalam Kristus. Dia menjadi sungguh-sungguh ciptaan baru. Yang ketiga adalah rahmat pengudusan. Dia diberikan Roh Kudus, dikuduskan karena diampuni dosanya, maka dia menjadi kudus. Roh Kudus ada di dalam dirinya dan dia menjadi kudus. Anak-anak, kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, sesungguhnya kita ini menjadi kudus. Dalam arti kita bisa menghadapi setiap kesulitan, menghadapi godaan-godaan dosa. Dan yang keempat adalah menjadi anggota gereja resmi. Ini sangat amat penting. Dalam Efesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi seseorang yang sudah dibaptis menjadi anggota gereja. Kalau orang sudah menjadi anggota gereja, maka buanglah dusta. Perkataan-perkataan yang benar kepada orang lain itu, perkataan-perkataan yang tidak benar kepada orang lain itu dibuang. Kita menjadi orang yang berkata-kata benar seorang kepada yang lain. Kenapa? Karena kita semua anggota gereja yang kudus. Dan yang rahmat yang kelima adalah meterai kekal. Artinya apa? Baptisan yang kita terima menjadikan kita ditandai sebagai anak Allah kekal dari awal sampai kematian. Tidak bisa dihilangkan. Jadi kendati ada seseorang ya, karena suatu alasan tertentu, lalu dia menjadi, maaf nih, dia keluar dari gereja, tidak menjadi Katolik, dia pindah agama. Baptisan yang dia terima tidak pernah hilang, anak-anak. Karena itu maka tetaplah teguh, tetaplah setia di dalam menjadi murid Yesus, menjadi orang Katolik. Nah, pada kesempatan ini, setelah ini silahkan kalian membuat sebuah refleksi singkat dengan cara menuliskan di kolom komentar channel YouTube ini apa yang Anda tuliskan. Tuliskanlah dengan menjawab pertanyaan ini. Bagaimana agar kita bisa selalu hidup dalam rahmat pembaptisan ini? Bagaimana agar kita selalu bisa hidup dalam rahmat pembaptisan yang 5 tadi itu. Itu saja, anak-anak. Semoga ini memberikan sebuah pemahaman yang lebih baik dalam diri kita mengenai sakramen baptis, dan kita bisa terus-menerus hidup di dalam rahmat sakramen pembaptisan. Kita tutup dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dan tetap menjaga kesehatan.